Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli alaihi. Rabbana qul inna rahmatan la kaliyama fi inna rahmatan kitab samawiyah. Wa ma qul inna rahmatan kitab samawi. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Rabbana qul inna rahmatan ya malaikata inna rahmatan ya malaikat Jibril. Rabbana qul inna rahmatan alam wa masdi inna rahmatan bumi. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan wa masdi inna kaliyama sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar wa qul inna rahmatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rabbana qul inna rahmatan ulama wa masdi inna kaliyama ulama tanah Jawi. Rabbana qul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa masdi inna kaliyama bulan Ramadan wa qul inna rahmatan Makkah Madinah. Rabbana la yamafin ma Allah wa masdi inna kaliyama seluruh dunia. Rabbana la yamafin ma Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikat inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan bumi inna rahmatan alam. Rabbana qul inna rahmatan bulan Ramadan wa qul inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan ummatikum. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia wa qul inna rahmatan rakyat umarah ulama tokoh-tokoh agama wa qul inna rahmatan seluruh suku yang ada di Indonesia. Rabbana qul alayya fin ma Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan nyali kubur keluarga besar kum innar rahmatan Jawa Timur, keluarga besar kul innar rahmatan Jawa Tengah, keluarga besar kul aliyati innar rahmatan Jawa Barat, keluarga besar kum la yama innar rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Wa qul innar rahmatan la yama Pancasila. Rabbana qul innar rahmatan Pancasila. Rabbana qul innar rahmatan Pancasila. Rabbana la yama fin ma Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh para pahlawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wa qul inna rahmatan khususan nyali kubur. Wa qul inna rahmatan para pahlawan kum inna rahmatan la yamafin ma Allah. Wa masdi inna rahmatan keluarga besar laki inna rahmatan khususan nyali kubur. Ma'afa qul inna rahmatan ya malaikat mauti inna rahmatan nukan nakir. Alhama qul inna rahmatan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan ruh wa ma alayya maruh. Subhanallah ma qul inna rahmatan ya Allah. Selamatkan umat Ali inna rahmatan ya Allah wa ma qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia qul inna rahmatan wa ma'ali inna rahmatan ummati illa yama rakyat. Subhanallah ma qul inna rahmatan rakyat. Alha qul inna rahmatan rakyat wa ma qul inna rahmatan Indonesia.
Makuli inna rahmatan barokah, hidayah, selamatkan rakyat ya Allah. Wa ma inna rahmatan ulama wa misla alayya ma ulama. Al-Fatihah. Sallallahu suratal mustaqim suratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lahir, sakit batin, ya Allah, sembuhkan seluruh rakyat Indonesia, seluruh dari Sabang sampai Merauke. Sembuhkan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan rabbana qul inna rahmatan Ramadan wa qul inna rahmatan Ramadan wa qul inna rahmatan mujizat karomah layama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan tahib wa qul inna rahmatan tasawuf wa ma alayya ma fi sufi la yama fi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah hasana Allah bi fadlillah wa ya abtal wa ya anjal wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana Allah bi fadlillah sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yaswatuna lillah asatati bisyarati wa yaswatuna lillah ibadallah rijalallah aghithuna wa kunu aunana lillah asana Allah bi fadlillah bi kasril hudbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah ibadallah
bifadlillah. Allahu wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrati roda ilmun hayat sama basat kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakallimah alif bata sajil haha dan tarazai simshin salah tabain lin faqaf kaflam minun wawha hamzah iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kumpul mengaji tasawuf kitab Samawi. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini penuh hikmah barokah selamat dunia. Dan kita di Pondok Pesantren Unik Nusantara ini dengan mengaji keikhlasan, keridhaan karena Allah. Mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana qul inna rahmatan ummati la yamfil Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmat. Pintu tobat, pintu hidayah, dan pintu segalanya untuk di dunia maupun di akhirat. Bismillah, mudah-mudahan kita niat dari rumah dengan ikhlas ridho karena Allah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pengajian pada malam hari ini kita melanjutkan bab kedua, masih tentang bab tentang menjaga hati. Makalah yang ketiga halaman 48. Halaman 48. Halaman 48, Pak. Halaman 48. 48. Wonten. Nah, itu halaman 48 ya. Wal muradu biqaulih. Seperti biasanya nanti kita baca dulu, diikuti dengan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani. Fa. Ya. Ha. Fa. Dha. Alif. Lam. Qaf. Lam. Ba. Fi bayani hifdzil qalbi. Bab kedua menerangkan tentang menjaga hati. Selanjutnya halaman 48. Wal muradu biqaulihi i'lam annal qalba yata'allaqu bil lisani wal aini wal udhuni fa ammal qalbu yash'aru wal lisanu yantiqu wal ainu yanzuru wal udhunu yasma'u
idza nadhara al-ainu fima 'indan nasi fayukallimul lisanu wa ghadabal qalbu waihaka ta'murun nasa bisidqi wa anta tukadzib ta'muruhum bitauhidi wa anta musyrikun ta'muruhum bil ikhlasi wa anta mura'in munafiqun ta'muruhum bitarkil ma'asi wa anta tartakabbuha qadir tafa'al haya'u min ainaika wa qalbika law kana laka imanun lastahaita qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal imani kunu zahidina fil asya'i wa qad radaitum bitadbirihi yuqallibuhum fi yaddi qadrihi fa idza waqafuhu naqalahum ila qudratihi ya tuba liman wafaqa al-qadra wa amila bil qadri wa sara ma'al qadri wa lam yakfur ni'matal aqdari wal ghina bihi an kulli khalqihi idza wasala qalbul abdi ila rabbih azza wa jalla aghnahu bihi anil khalqi alaikum an tuwafiqa al-lisana wal qalba fa idza dzakarallah al-lisanu fayadhkuruhul qalbu illa anna awwala ma yunabbihul abda fil ibadati khatrus samawati fil qalbi wal muradu bil khatris samawati nurul huda min qudsihi ta'ala ihdaranna bimukri iblisa li'annahu yajri bisailid dammi yab'atul abda fil ma'asi wad dalali walidzalika qum minan naumi wa amsik nafsaka wa qalbaka bitauhidi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dimaksud dengan makalah tersebut, ketahuilah sesungguhnya hati ada hubungannya dengan lisan, mata, dan telinga. Hati merasakan, lidah berbicara, mata memandang, telinga mendengar. Apabila mata melihat sesuatu yang ada di diri manusia, maka lidah berbicara, hati menjadi benci. Sungguh kecelakaan bagimu ketika kamu menyuruh manusia untuk jujur, sedangkan dirimu sendiri berbohong. Menyuruh mereka bertauhid, sedangkan dirimu musyrik. Menyuruh mereka untuk ikhlas, sedangkan dirimu sendiri riya.
ingin dilihat orang lain, menyuruh mereka agar meninggalkan maksiat, sedangkan dirimu melakukannya. Sungguh telah hilang rasa malu dari pandangan dan hatimu. Kalau benar dirimu mempunyai keimanan, hendaklah kamu merasa malu, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, malu adalah sebagian daripada iman, dan hendaklah kamu menjadi orang yang zuhud di dalam sesuatu apapun, dan menerima dengan pengaturan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi orang-orang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan takdir, berjalan dengan takdir, sehingga tidak mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikan sesuai kudrat iradatnya. Apabila hati seseorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan di dalam hatinya, sehingga tidak bersandar kepada selainnya. Hendaklah kamu menyocokkan hati dan lidahmu. Ketika lisan berzikir, maka hati pun harus berzikir. Ingatlah, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali membangkitkan seorang hamba menuju ibadah adalah getaran dari langit yang ada di dalam hati. Adapun yang dimaksud dengan getaran langit adalah cahaya petunjuk dari kursi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak manusia tidak mau merasakan hal itu dan tidak mau menyadari, karena kalah dengan tipu daya iblis yang mendorong nafsu untuk mengajak menuju kesesatan. Maka dari itu berhati-hatilah, karena tipu daya iblis meliputi jiwa seseorang bersamaan dengan aliran darahnya yang mendorongnya menuju dosa-dosa dan kesesatan. Kalau manusia terjerembab di dalamnya, maka dia menjadi orang yang hidup tapi mati. Oleh sebab itu, bangunlah dari tidurmu, ikatlah diri dan hatimu dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Barangkali langsung pertanyaan. Silakan mau tanya tentang bab yang barusan. Jadi kita saling terbuka. Ya. Tanya jawab silakan. Nanti saya akan mengutarakan. Jadi kita jangan malu-malu, karena kita ini
menyambungkan antara tali hati ke hati. Monggo silakan. Namanya kita pengen tobat. Monggo silakan. Siapa? Siap, Bos. Gimana, Gus? Untuk melanggengkan, istilahnya mengingat kepada Allah di dalam hati kita. Iya. Itu kan kita sulit sekali, Pak. Iya. Maka untuk proses cara untuk istilahnya biar kita itu selalu ingat kepada Allah. Karena setiap langkah, setiap pemikiran, maka itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengingat kepada Allah. Iya. Mungkin barang yang saya tanyakan, bagaimana sekiranya kita langkah atau dalam kita istilahnya hidup ini selalu berhadapan dengan apapun, tapi tetap hati kita ingat kepada Allah. Dan untuk hal seperti itu bagaimana caranya? Nanti saya tanyakan dulu ke Quran langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terakhir. Coba ambil kitab apa aja. Nih, Gus, tolong Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-23 surat Al-Mu'minun yang artinya orang-orang yang beriman, ayat terakhir ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat kepadaku, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Shadaqallahul azim. Jadi ini suatu ayat dan surat ini, surat terakhir ini, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sudah membuktikan kasih sayang kepada umat. Sekarang kalau Rasulullah ditinggalkan, nangis enggak? Nangis Rasulullah. Rabbana qul inna rahmatan madina ala kalima fi inna kalima ummati. Katanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Ternyata Mekah Madinah kosong, gimana? Berarti Mekah Madinah kosong, hati kita pun ikut kok kosong. Kalau kita masalah penyakit, itu haknya Allah. Kalau sudah penyakitnya hati, kita harus dibenahi. Di Indonesia, di tanah Jawa, atau di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, para wali-walinya Allah maupun ulama nangis. Tokoh-tokoh agama pun nangis. Zaman bien, zaman dulu. Kenapa? Tidak ada yang meneruskan keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, apalagi kepada wali-walinya Allah, kepada ulama. Padam, ibarat cempor, ibarat matahari, bulan, sudah padam hatinya. Gelap. Bagaimana kegelapan kita ini supaya terang lagi? Makanya tanyakan kepada para alim ulama, maupun kepada tokoh-tokoh agama, maupun kepada para gus-gus yang ada di Indonesia ini. Itu penting, jangan dijauhi, dekati. Jangan dibuyarkan. Badan, hati, ruh itu nggak dibuyarkan oleh Allah, masih bersatu. Kenapa? Antara lidah, gigi, bahasa ini bahasa tidak ada tulisan, tapi bahasa kalam, bahasanya Allah. Kita harus sadar sekarang. Ini di Quran pun sudah jelas. Kita kembalikan ke fitrahnya, kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita nggak punya Allah, mau jadi punya apa? Masa kita tergantung orang? Kita ini kan sudah dididik. Ada pondok pesantren, ada masjid, semua tempat beribadah sudah siap semuanya. Masa kita nggak yakin? Mau di rumah, mau di tempat, mau di mana, yang penting kita ini sudah punya realnya, punya tokohnya, punya ulamanya, karena di situ tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat, kita jangan loyo. Ibarat siapa yang menidurkan, siapa yang membangunkan.
Ibarat kita makan dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ma qali innaka ya mafi innaka ya mafi mau. Ini ngangkat gini tuh berat sebetulnya, bukan enteng. Jangan nganggap sepele. Berat loh kita makan ini. Berat. Kenapa Rasulullah makannya 3 langkah ini? Apa artinya 3 ini? Akhlak, iman, takwa. Ini loh 3 kali. Rabbana alayya masjid adal ya mafil maut. Sampai duduknya begini Rasulullah. Apa sih artinya? Bumi dilihat, atas langit, yaitu haknya Allah, datnya Allah. Makan. Subhanallah. Yang kesininya ingatlah sesama manusia. Itu ajaran Rasulullah. Bukan sunnah lagi bertauhid, keyakinan kepada Allah. Kalau kita ngaji, sholat semua bagus, tapi kita jangan sampai jadi suhudon diri kita pribadi. Mau sholat di mana silakan. Zaman dulu aja sholat di jalan, sholat di hutan, sholat di mana sah kok. Disuruh siapa membangun masjid? Disuruh siapa membangun musola maupun pondok pesantren kalau bukan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus sadar. Jangan takut sama penyakit, takutlah sama Allah. Allah yang bisa menghilangkan itu penyakit. Gebatan. Gebatan. Wah, ini saya banyak salah. Sama, saya juga banyak salah. Bagaimana kita bareng-bareng demo kepada Allah? Bukan demo yang kepada manusia, tapi kita demo kepada Allah. Ya Allah, selamatkan rakyat Indonesia, selamatkan umaro, semua yang ada di negeri Indonesia ini maupun seluruh dunia. Gitu dong. Nangis, Rasulullah tuh nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan dunya ma faqali inna rahmat ummati. Nyambung kepada sahabat, nyambung lagi kepada imam, nyambung lagi kepada wali-walinya Allah, nyambung lagi kepada alim ulama, nyambung terus, nyambung. Ya Allah, mau dikemanakan ini ketil? Bukan kita pintar ngaji, enggak, saya ini orang biasa. Bukan pamer atau gimana, tidak. Kita harus mengingati, harus sadar sekarang. Rambut bisa nerap kepada kulit. Akarnya kemana? Jadi akar pikiran sampai kepada kepala, kepala sampai kepada mun-munan, sampai ke dalam, sampai ke bicara, sampai kepada hati. Saluran-saluran darah, darah itu beraneka ragam darah. Kita harus memahami. Kita harus sadar. Ini baru Quran. Coba hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayhada kitab Sahih al-Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitabul Adabi, kitab yang menjelaskan tentang etika. Babu qaulin Nabi innamal karumu qalbul mu'min, yaitu menjelaskan tentang sabda Nabi yang bunyinya sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah nanti di hari kiamat itu adalah orang yang mukmin. Karena nanti kan terbagi dua, ada yang muflis, ada yang mukmin ya. Hadis yang ke-6183. Hadatsana Ali bin Abdullah, diceritakan dari Ali bin Abdullah. Hadatsana Sufyan, diceritakan dari Sufyan, an Zuhri, dari Zuhri, an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaqulunal karam innamal karamu qalbul mu'min. Banyak orang yang mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah, padahal sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang hatinya mempunyai keimanan atau selamat. Ini ada kesamaan dengan ayat yang kemarin. Jadi nanti di hari akhirat itu yang bisa menghadap Allah itu adalah illa man atallah biqalbin salim itu. Artinya berarti hati yang mukmin ini adalah hatinya yang dibersihkan dari sifat-sifat yang madmumah,
buruk sangka dan lain sebagainya. Selain daripada membuang penyakit-penyakit hati, juga diisi dengan zikrullah, disebut tahalli, yang kemudian setelah tahalli sampailah kepada tajalli. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Shadaqallahul azim. Wah, ini ilmunya tinggi? Enggak. Ngaji kitabnya enggak. Saya di Abuya Mama Armin di Cibuntu enggak diajarkan kitab, suruh nunggu. Ini kamarnya, nunggu di situ berhari-hari. Mau makan mau enggak, bisa bodoh. Mengabdi kepada guru. Jadi kita itu bukan semata-mata kita lihat pintar kitab, tapi apakah sudah ditirakati? Karena dari alif sampai ke amjaiyah itu tanggung jawabnya besar. Karena satu alif tuh malaikatnya berapa? Subhanallah. Ketir. Ngeri. Bukan saya sombong, sombra, enggak. Justru saya pengen tahu jati diri saya sendiri, susah, bingung, resah. Saya aja enggak orang seperti pintar, SD pun enggak tamat saya. Makanya saya disebut bodoh. Lebih baik bodoh daripada pintar. Kenapa saya sampai ke Jawa Timur? Ya semua pun harus lakon dulu dong. Enggak jo enak duduk kayak di Jawa Timur. Ya enggak bisa begitu. Betul atau tidak? Betul. Kita ngaji kitab, sahih atau tidak? Nah, manusia pun pengen jadi benar, ya salah dulu baru benar. Oh, itu sesat dari mana? Coba dikoreksi. Kok nggak bisa mengaji? Ya saya mah nggak bisa ngaji. Kalian pun nggak bisa ngaji. Siapa yang nggak bisa ngaji? Ya Quran yang sudah dituliskan oleh Allah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Di situ ada para nabi. Nabi pun sudah ditugasi oleh Allah. Wahyu lagi, Injil, Taurat, Zabur, Quran. Udah dikasih masing-masing. Disebutnya kalau keseluruhan ilmu huruf, la ilaha illallah. Itu sama Sunan Giri, wali-walinya Allah, Sunan Giri, itu direcah menjadi la ilaha illallah. Saya punya kitabnya asli Sunan Giri. Makanya kita yakin Allah itu Masya Allah. Saya musafir keliling Nusantara, keliling Indonesia, luar biasa. Nangis saya. Nangis. Kehidupan saya ini banyak dosa. Dan saya mah orang merarat, gak punya apa-apa. Saya bersyukur kepada Allah. Biarpun saya sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, masih mampu saya dikasih napas oleh Allah. Isinya napas apa? Itu diisi napas kita. Nah, ini kita perlu keyakinan kepada Allah. Mau mondok dimanapun bagus, karena kita harus punya guru, punya keyakinan, punya keinginan untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Kapan lagi kita? Bulan Ramadan penuh hikmah, penuh barokah. Biarpun ini banyak penyakit, penggal sana, penggal sini, tapi kenapa Allah itu maha segala-galanya? Wah, nanti turun Lailatul Qadar, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Allah pun melihat kerjanya kepada Allah. Disebut Lailatul Qadar itu 12 bulan, dipotong sebulan, jadi 11 bulan. Nah, yang 11 bulannya untuk kepada Allah itu yang mana? Hanya mengambil sebulan, jauh dapat Lailatul Qadar. Aduh, saya paling duluan protes kepada Allah. Kenapa? Loh, ujuk-ujuk dikasih Lailatul Qadar. Gampang. Ini kemana arah tujuannya? Kita ini berjuang itu bukan semata-mata kesombongan, kesompralan, tapi untuk lillah, untuk umat, untuk rakyat. Bila perlu badannya untuk rakyat, bila perlu badannya untuk negara, bila perlu badannya untuk Pancasila. Nah, itu tanggung jawabnya. Betul atau tidak? Kita generasi-generasi penerus.
Jangan wah ini golongan sama. Mau golongan apapun sama. Kembali ke liang kubur, kembali kepada Allah. Apa Allah nanyakan kamu golongan mana? Golongan enggak. Itu dipanggil tokoh-tokohnya. Betul atau tidak? Betul. Nah, coba sadar. Oh ini penyakit, pasrahkan. Buat apa? Ada turunnya. La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Masa enggak yakin kepada Allah? Kita harus yakin. Ini Quran, hadisnya. Sekarang kitab ini. Bismillah. Nah. Coba kita berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Ihya'u Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Kitabu Asroris Sholati wa Muhimmatiha, bab yang menjelaskan tentang beberapa rahasia sholat dan hal-hal yang penting diketahui dalam sholat. Jadi ini fasenya fase yang sudah maju kepada torikoh ya, torikoh sama hakikat. Al-khamisatu ratibatul Isa al-akhirah arba'u rak'atin ba'dal faridah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal Isa al-akhirah arba'a rak'atin tsumma yanam. Kan dalam Isya itu, setelah Isya kan ada yang namanya sholat sunnah rawatib atau sunnah ba'diyahnya, dan itu memang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi sendiri pun sering melakukan sunnah rawatib atau ba'dal Isya itu 4 rakaat. Waqtara ba'dul ulama min majmu'il akhbar ayyakuna adada rawatib 17 ka'adadil maktubah. Tapi sebagian ulama, bahkan ulama tasawuf, memilih jumlah semuanya dalam rakaat sunnah rawatib ini disamakan seperti sholat maktubah, ada 17 gitu. Yaitu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, wa arba'u qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa thalathu ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya, wahya al-witir, dan kemudian dipungkaskan dengan witir. Wa mahma urifat al-ahadits al-waridah fi fala ma'na litakdir, dan ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi. As-salatu khairun maudi faman syaa aktsar wa man syaa aqall. Dan salat itu adalah ibadah yang paling baik dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya fi hadis Nabi as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Fa idza ikhtara kullu muridin min hadhihi shalah bi qadri raghbatihi fil khair. Tapi bagi murid, untuk kita bisa memilih, artinya salat rawatib, sunnah rawatib ini memilih semampunya, karena itu bagian pada sunnah. Ketika dilakukan mendapatkan pahala, kemudian walaupun ditinggalkan ya tidak menjadi siksa. Faqad dhahara fi hadza karna anna ba'daha aqid min ba'din. Ada juga sebagian para ulama yang memang memuakkadkan gitu kan, yang mengkuatkan daripada sunnah rawatib. Wal faraidu takmilu bin nawafil, karena salat fardu itu bisa disempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Nah, sebenarnya ini bukan hanya dalam salat aja, dalam kepaduan apapun ibadah, maka ini akan disempurnakan dengan kesunahan, baik itu yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah. Shadaqallahul adzim. Gimana Gus? Sama ya, sama. Jadi Quran, hadis, kitab sama, tinggal kitanya, manusianya. Sunnah-sunnah banyak. Sunnah itu semuanya ada 8.750 sunnah. Pengen jadi pemborong? Kalau dijumlah sunnah itu mudah. Kalau dijumlah, yaitu sholat malam sama sholat duha.
Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jumlah jadi segitu. 8.750 ya. Itu sunnahnya Rasulullah. Kok tahu? Ya tahu itu. Kalau nggak tahu ya apa? Piye? Ya. Nggak berani semua mundur, kabur dah. Sunnah-sunnah Rasul kalau dipakai. 8 tambah Mau makannya sunnah dulu, tambah 5. sholat sunnah. Ya 20. Berapa? 20 Pak. 8 tambah 7 tambah 5. Nolnya kan kosong. Ya. Berarti 20. 20. Ya. Lahirnya 20 kosong, dunia itu kosong. Lahirnya 2 faktor. Nabi Adam dengan dijumlah jadi sifat 20. Sifat 20. Allah wujud ginambakum muhalafatulillah wadi. Ditaruh di mana oleh Allah? Di kaki. Coba dihitung, sudah digaris di sini. 1 2 3 4. Hitung coba. Ada berapa kiri dan kanan? Monggo. Dihitung. Betul atau tidak? Langkah kaki itu langkahkan dengan benar-benar tekan. Kenapa tihangnya langit itu tidak ada tihangnya? Kok enggak jatuh ya? Ya tihangnya kalian-kalian semua. Yaitu sholat, ibadah yang sudah diwahyukan oleh Allah. Itu tihangnya. Kalau tihang bangunan, ya coran atau bambu atau kayu, ya rumah. Tapi tihangnya langit itu kalian-kalian seperti kita sama. Nah kita harus sadar. Dikembalikan kepada Quran. Coba lihat Quran 20 di bawah 20 apa? Surat Toha. Coba cari surat Toha ya. Surat Toha. Apa? Jawabnya kata Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-20 ayat 20. Surat Toha ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqaha fa'idah ya hayatun tas'a. Ayat ini menjelaskan tentang 2 macam mukjizat Nabi Musa, yang artinya lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Subhanallahul adzim. Jelaskan. Allah kan sudah menurunkan mukjizat. Quran, Injil, Taurat, Zabur 4. Salah satunya yang surat Toha itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Nabi Musa alaihi wasallam. Ma qul inna kalimah syidinna kalimah ya Allah. Ma faqul inna kalimah dunya. Ma faqul ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan ya ma qaliyal ummati dunya ala kaliyama fil Allah. Sampai nangis Nabi Musa alaihi wasallam. Tapi dia seorang nabi. Megang kitab apa? Taurat. Isinya apa Taurat? Waduh, kalau kamu membaca satu garis aja bahasa Taurat dari Allah, ketir saya. Takut. Karena apa? Takut nggak bisa menjalankan. Apalagi ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abot, berat. Kita jalan benar sudah pasti kesalahpahaman. Kenapa kesalahpahaman? Antara badan, hati, ruh. Nah, kita menyadari. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Bukan kita ini merasa pintar, tidak. Kita ini apa adanya. Hidup buat apa sih? 24 jam makan, tidur, jalan-jalan, kerja. Nah, ibadahnya kepada Allah mana? Kosong. Mudah-mudahan adanya pondok pesantren unik Nusantara ini di Jawa Timur, letaknya di Malang. Mudah-mudahan mari kembali ke fitrah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan Pancasila, kembali petuah-petuah para alim ulama
wali-walinya Allah. Kita yakin negara kita, negara Indonesia, persatuan dan kesatuan. Marilah, jangan kita di belakang, mari kita rangkul kita semua bahwa itu saudara kita, bukan jadi musuh. Kita salah, mati itu semua pasti didoakan. Oh, ini matinya orang kaya, ini orang miskin, sama semua. Perlu kita didoakan, saling mendoakan, saling silaturahmi. Apalagi ini mau dekat Lebaran, hanya tangisan kalau tidak ada orang tua. Nangis tidak ada orang tua. Dulu waktu kecil sama orang tua dikasih itu, sekarang kita sudah tua atau udah dewasa, orang tua sudah tidak ada. Waduh, betapa kita banyak dosanya kepada kedua orang tua. Banyak permasalahan, banyak ujian, itu wajar, semua diuji oleh Allah. Kita menyadari kita ini semua bakal kembali kepada Allah. Dan juga ini bulan Ramadan, mudah-mudahan puasanya dapat barokah juga, hidayah dunia wal akhirat. Dan penyakit pun, penyakit dimanapun bisa hilang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya karim ya qali inna rahmatan ya Allah wa qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qali inna rahmatan Indonesia ya Allah wa qali inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke wa qali inna rahmatan seluruh dunia ya Allah ya karim wa qali inna rahmatan ummati wa qali inna rahmatan rakyat Indonesia ya Allah ya karim wa muqali inna rahmatan umara wa muqali inna rahmatan ulama, tokoh-tokoh agama, kum inna rahmatan bineka tunggal ika. Subhanallah muqali inna rahmatan ya Allah wa muqali inna rahmatan hidayah wa muqali inna rahmatan guru-gurukum inna rahmatan ya Allah ya karim wa muqali inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani wa muqali inna rahmatan Mama Armin Cibuntu Rabbana quli inna rahmatan ya Allah wa muqali inna rahmatan ya Allah wa muqali inna rahmatan ya Allah wa muqali inna rahmatan ya Allah kum inna rahmatan la inna rahmatan bulan Ramadan wa muqali inna rahmatan Lailatul Qadar wa masyidi inna kaliyama fi ilma Allah subhanallah wa muqali inna rahmatan selamatkan ummati ya Allah wa muqali inna rahmatan ki inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muqali inna rahmatan Mekah Madinah wa muqali inna rahmatan Ramadan wa muqali anna layyama fil inna rahmatan ya Allah ya karim. Subhanallah 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 subhanallah. Rabbana quli inna rahmatan ya malaikat ali inna rahmatan ya Allah. Bumi langit inna rahmatan layyama fi inna rahmatan ya Allah wa muqali inna rahmatan Indonesia. Rabbana qul inna rahmatan dunya wal akhirat wa qul inna rahmatan dunya wal akhirat wa qul inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.